Saudara, antusiasme warga menyambut Idul Fitri 1443 Hijriah juga tercermin dari kesiapan seluruh masjid untuk menyambut jemaah. Meski dibuka dengan kapasitas penuh, tapi protokol kesehatan tetap diwajibkan. Seluruh masjid di tanah air dipersiapkan menyambut jemaah untuk menggelar salat Id Idul Fitri 1443 Hijriah. Masjid Istiqlal Jakarta yang ditutup karena pandemi dan renovasi besar dalam 2 tahun terakhir juga mematangkan persiapan menyambut Hari Idul Fitri. Salah satunya area parkir Masjid Istiqlal kini mulai menggunakan 2 lantai dasar dengan kapasitas hingga 800 mobil dan motor. Yang fenomenal Istiqlal ini, dulu kan kita nggak punya basement. Sekarang basementnya 2 lantai, dari paling ujung di bagian selatan sampai ke paling ujung bagian utara. Bisa menampung sampai 800 mobil plus motor. Jadi, untuk salat Id tahun ini, Masjid Istiqlal akan dibuka dengan kapasitas 100%. Namun penerapan protokol kesehatan masih diberlakukan dengan kewajiban menggunakan masker. Kita buka full 100%. Kita buka full, kita sudah rencanakan pintu-pintu yang akan kita buka, ya, dan overflow-nya nanti bagaimana kita utamakan di pintu Al-Fattah dengan ya. Memperhatikan protokol, Pak. Tentu dengan memperhatikan protokol, semua yang datang harus memakai masker, ya, harus memakai masker karena ini masih juga belum habis ya, jadi kita perhatikan itu. Persiapan juga nampak di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur. Malam ini Masjid Al-Akbar Surabaya akan menggelar gema takbir, termasuk menyiapkan protokol kesehatan untuk menggelar salat Id Idul Fitri. Ini sebuah syukur kita, mari kita sambut Idul Fitri dengan kegembiraan, dengan kehusuan, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Selama pandemi COVID-19 berlangsung, seluruh masjid membatasi kapasitas jemaah dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk mencegah penularan. Tim Liputan, Kompas TV. Dewan Masjid Indonesia menyambut gembira berbagai pelonggaran yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang merayakan Idul Fitri tahun ini. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala menyebut Lebaran tahun ini bisa menjadi momentum untuk menekan angka COVID-19 dan memacu peningkatan ekonomi. Kita akan simak wawancara jurnalis Kompas TV Niluh Puspa dengan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala yang telah kami rekam sebelumnya. Saudara, Idul Fitri tahun ini berbeda tentunya dengan Idul Fitri pada 2 tahun terakhir sejak pandemi COVID-19 ini masuk ke Indonesia. Presiden Joko Widodo sudah mengizinkan masyarakat untuk mudik Lebaran, kemudian juga merayakan perayaan Idul Fitri, tapi tentu ada sejumlah aturan terkait protokol kesehatan yang perlu untuk kita patuhi bersama. Dan bagaimana harusnya kita memaknai Lebaran kali ini, bagaimana juga Dewan Masjid Indonesia memaknai perayaan Idul Fitri di tahun ini, kita berbincang dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala. Pak JK, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat? Sehat. Aktivitas tentu padat sekali Pak JK setelah pelonggaran-pelonggaran luar biasa dari pemerintah tahun ini. Iya, banyak hal karena teman-teman di daerah, pengurus masjid selalu minta penjelasan bagaimana baiknya, dan juga kita juga memberikan arahan-arahan. Begitu juga ramai dengan pemberian bantuan ke masyarakat di Lebaran atau sebagainya. Jadi, Pak JK kan Dewan Masjid sempat mengeluarkan surat edaran juga untuk masuk di Ramadan tahun ini. Sejauh Pak JK turun ke lapangan, apa yang Pak JK dengar dari para umat saat di masjid atau merayakan Ramadan tahun ini? Iya, ada rasa gembira. Kalau 2-3 tahun yang lalu, contohnya saya di masjid harus dibatasi, jaraknya harus 1,5 meter antara jamaah, atau tidak boleh jabat tangan. Padahal itu esensi daripada Ramadan itu adalah antara jabat tangan, berdekatan dan sebagainya sebagai tanda syukur. Jadi lebih meriah tahun ini? Insya Allah pasti lebih meriah. Dan kalau kita lihat juga tidak ada riak-riak ya Pak selama Ramadan tahun ini? Ya, tidak ada riak-riak. Hanya orang masih ada yang mengkhawatirkan kalau nanti terlalu banyak mudik nanti
naik lagi angka COVID itu. Tapi insya Allah dengan kehati-hatian masing-masing masyarakat itu akan tidak ada. Aman lah Pak ya. Aja. Karena ini jadi pertaruhan nih Pak. Mudik tahun ini 85 juta lebih katanya yang mudik tahun ini. Setelahnya apakah terjadi kenaikan, tentu kita tidak berharap itu terjadi. Iya pasti. Pak JK, apakah dari Dewan Masjid di Lebaran ini, utamanya salat Idul Fitri, insya Allah besok ya mungkin mudah-mudahan tanggal 2, adakah aturan khusus dikeluarkan oleh Dewan Masjid terkait dengan salat Idul Fitri dan sebagainya? Ya sejalan dengan edaran pemerintah juga, kita sudah mengharapkan masjid dibuka dengan lebar-lebar. Bagi yang salat di lapangan juga silahkan, tapi tetap ada protokol kesehatan, yaitu ya pakai masker dan sebagainya. Kalau jarak sih sudah dapat ditolerir, lebih dekat, lebih rapat dan sebagainya. Ya, jadi hal-hal yang pokok-pokok tetap dilaksanakan. Namun demikian suatu kemajuan atau perubahan yang mendasar setelah 2 tahun tidak boleh pulang rame-rame dan diatur salatnya. Sekarang alhamdulillah ini jadi masyarakat ada lebih bahagia merasa karena sudah lebih bebas dan juga bersilaturahim dengan keluarga atau teman-teman baik di kota walaupun di daerah-daerah. Masjid-masjid di Indonesia itu kan juga banyak yang berkapasitas ribuan bahkan Pak. Tidak ada juga aturan khusus terkait dengan jumlah yang akan begitu besar masuk ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Tidak ada aturan khusus terkecuali ya tetap pakai masker. Ya. Yang lainnya sudah dapat dipakai keseluruhan masjid, tidak lagi dibatasi macam-macam. Kemarin kalau yang surat edaran masuk Ramadan kan masyarakat paling tidak selain pakai masker, wudhu di rumah, baru ke masjid. Di tahun ini, di Idul Fitri ini, memang sejak dulu kalau Idul Fitri dianjurkan di sudah siap rumah, dari rumah, wudhu di rumah, karena kalau masjid yang katakanlah Istiqlal, Istiqlal kan bisa 100.000. Betul. Ya, bagaimana bisa wudhu kalau di masjid atau masjid kayak Al Azhar ataupun masjid di kampung daerah yang mungkin 1.000, 2.000, kalau harus siap. Oke. Pak, kita menghadapi pandemi sudah 3 tahun, Pak. Ada suara-suara bahwa mungkin tahun ini kita masuk ke endemi begitu. Tapi berkaca pada apa yang sudah kita lewati dan apa yang kemudian kita lewati juga di tahun ini, apa yang bisa kita petik, Pak, dari 3 tahun terakhir? Ya, pertama kita sudah turun landai. Itu berkat daripada usaha bersama, usaha pemerintah, masyarakat, dan disiplin masyarakat. Karena itu nurun. Justru banyak negara lain justru naik, kayak Tiongkok malah. Betul. Cina naik, ataupun di beberapa tempat di Jepang ada naik seperti itu. Kita alhamdulillah sudah turun. Mudah-mudahan bisa dijaga ini. Yang bisa dipelajari ialah disiplin masyarakat. Harus tetap dijaga dalam hal protokol kesehatan, walaupun sudah dilonggarkan ya. Tapi tetap ada prinsip pokoknya seperti Anda pakai masker. Iya. Saya tidak, karena semalam PCR aman. Saya juga aman sebenarnya. Tapi Pak JK, kita masih harus khawatir dengan kondisi ini, Pak? Iya, kalau pengalamannya ada, kita artinya tentu sudah mulai baik, bebas, tapi tetap ada namanya penyakit menular, bisa lagi menular walaupun sudah dengan vaksin yang begitu banyak dilakukan, baik vaksin pertama, kedua atau boosternya itu sudah kalau vaksin kedua sudah hampir 80%, ya kan? Ya dicapai itu. Jadi itu juga salah satu yang menjaga kita semua dengan vaksin itu intinya, di samping disiplin yang lainnya. Apa yang Pak JK lihat, Dewan Masjid lihat dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan penanganan pandemi COVID-19? Ya, pemerintah sama yang kita tahu semua, yang menjaga disiplin, yang tadi itu ya, protokol kesehatan, atau juga
kalau terjadi apa ke rumah sakit, kalau kena juga vaksin harus segera. Ya, hal itu prinsip pokok itu yang sudah dilaksanakan dengan bertuntun baik semua lembaga-lembaga melaksanakan vaksin, rumah sakit, puskesmas, unit kesehatan, malah BIN juga ramai melaksanakannya. Jadi dan juga lembaga-lembaga lain. Oke. Tapi yang pokok yang disiplin masyarakat. Dan Pak JK melihat mereka semua masyarakat sekarang sudah sangat disiplin, sudah aware dengan kondisi Ya kalau ini. tidak disiplin, bagaimana bisa tidak turun kan? Bagaimana dia turun? Pak JK optimis tidak kalau di mudik tahun ini begitu besar, banyak sekali orang datang ke daerah, kemudian mereka akan sanggup disiplin? Mudik itu kan akibat daripada rasa syukur dan juga kerinduan karena telah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh, dan sudah hampir 2 tahun mereka tidak masyarakat di kota, banyak masyarakat di kota yang berasal dari daerah sudah 2 tahun tidak pulang ke kampungnya. Nah, jadi ini rasa gembira makin tinggi, masa gembira tinggi berarti diatur dengan mudik. Karena itu diperkirakan mudik ini akan lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya karena 2 tahun tidak mudik. Oke. Pak, kalau kita bicara transisi ke endemi, ini bisa jadi momentum untuk kita transisi ke endemi, Pak? Ya, transisi itu artinya endemi sudah menjadi penyakit biasa yang dapat ditangani baik oleh sendiri ataupun oleh masyarakat, dapat terkendali lah. Itu insya Allah. Kalau sekarang kan tiap hari sudah dibuat 1000. Betul. Itu sangat baik sekali akhirnya. Jadi kita berterima kasih kepada pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan yang telah menjalankan upaya-upaya pencegahan dan disiplin untuk pencegahan juga. Tradisi-tradisi Idul Fitri itu kan banyak sekali, Pak. Tidak hanya sholat Idul Fitri, kemudian berkumpul dengan keluarga, mengunjungi sanak family, itu juga menjadi tradisi yang sangat kental sebenarnya dalam setiap perayaan Idul Fitri. Tapi itu juga menjadi kekhawatiran, jangan sampai yang dari kota membawa begitu COVID-19 ini ke daerah-daerah. Pak JK melihat bahwa ini kan akan jadi momentum sekali lagi bahwa kalau ini kita aman, setidaknya endemi mungkin bisa masuk ke Indonesia. Lebaran itu mempunyai 2 makna. Dari sisi agama adalah suatu kesyukuran dan kebahagiaan karena telah menjalankan ibadah puasa selama sebulan dan ibadah-ibadah lainnya. Rasa syukur diekspresikan dengan kegembiraan, ya kan? Karena tadi selama melampaui. Kedua, secara sosial ini juga masa waktu silaturahim karena semua bergembira bersama dalam bentuk silaturahim, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan teman-teman, masyarakat. Samping itu tentu juga membawa sesuatu, membawa mungkin hadiah lebarannya, dibelanjakan di kampung, di daerah. Itu juga merupakan rasa kegembiraan bersama, baik yang datang maupun yang yang didatangi. Semua ada rasa gembira, bahagia bersama, yaitu insya Allah karena seperti katakan tadi vaksinasi sudah berjalan bagus, baik yang kedua ataupun booster yang harus keluar itu akan mengurangi risiko. Ya, mudah-mudahan ini bukan hanya orang datang yang akan memberikan kepada di tempat itu pun bisa memberikan kepada yang sehat yang datang. Jadi dua-duanya, tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak, karena tadi disiplin sudah lebih baik, sudah terbiasa pakai masker, sudah terbiasa untuk mencuci tangan, membersihkan kebersihan, sudah terbiasa untuk menjaga jarak. Itu akibatnya itu akan menyebabkan nanti risikonya menjadi kecil. Apa pesan Pak JK untuk masyarakat Indonesia? Ya, kita harapkan bahwa rasa syukur dan kegembiraan menghadapi Idul Fitri ini atau setelah Lebaran ini itu akan menjadi momentum bahwa kita kebangkitan semangat kembali, kebangkitan kita silaturahim dan juga
otomatis kalau sudah tidak lagi isolasi macam-macam, juga sudah kerja di kantor, sudah kerja di tempat kerja, kembali ekonomi kita akan lebih baik, ya, daya beli akan lebih baik, maka ekonomi akan baik, sosial akan baik. Semuanya akan bagus, dan mudik tahun ini, Idul Fitri tahun ini adalah pertaruhannya, Pak. Iya. Kalau kita semua disiplin, insya Allah tidak akan meningkat lagi. Tidak akan jadi peningkatan. Jadi kembali lagi ke soal disiplinan tadi ya. Pak JK, ingin mengucapkan selamat Idul Fitri mungkin untuk masyarakat Indonesia. Ya, dan pesan-pesannya tentu lagi. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan tentu selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin tabal ini, bahwa semuanya itu insya Allah kita bersyukur menghadapi Idul Fitri dengan rasa gembira, rasa bahagia, karena telah berkumpul kembali dengan keluarga di kampung masing-masing. Terima kasih. Baik, Ketua Dewan Masjid Indonesia Pak Yusuf Kalla, terima kasih atas waktunya hari ini. Kami di Kompas TV mengucapkan selamat Hari Idul Fitri juga Pak JK, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua sehat, bisa kembali lagi ke daerah asal kita dengan sehat, dan seperti yang tadi dibilang, kita bisa mungkin transisi lah ke endemi ya, sehingga ekonomi bisa bangkit. Terima kasih sekali lagi Pak Yusuf Kalla. Saudara, demikian perbincangan saya dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia, Yusuf Kalla, terkait dengan bagaimana kita harus tetap disiplin akan protokol kesehatan di tengah kelonggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah. Karena kunci dari kesuksesan menekan pandemi COVID-19 tentu ada di tangan kita. Saya Niluh Puspa, terima kasih.